episode sebelumnya, Kim Sana dan Juwon tidak berusaha untuk menutupi hubungan asmara mereka lagi dari orang-orang sekitar. Namun setelahnya, Kim Sana bertanya pada Juwon, kenapa gadis itu tidak bilang kemarin kalau ibunya datang menemui Juwon, malah memendam semuanya sendiri sampai sakit seperti itu? Bukankah mereka sudah berjanji kalau tidak ada lagi rahasia di antara mereka, dan hal itu membuat Juwon jadi gugup. Jiwon bilang kalau ada yang harus ia pikirkan kemarin dan Kim Sana langsung bertanya-tanya, apa Juwon akan benar-benar putus darinya kalau sang ibu menyuruh begitu? Dan Juwon langsung bilang tidak. Faktanya Juwon memang sudah mempersiapkan diri untuk bertemu ibu Kim Sana. Ia menonton banyak drama untuk melihat reaksi orang-orang ketika diancam atau diberi uang atau bahkan disiram air untuk menjauhi Kim Sana. Namun tetap saja, ketika berhadapan langsung dengan ibu Kim Sana, Juwon tidak bisa berkutik bahkan hanya dengan mendengar kata-kata yang diucapkan wanita itu dan tidak bisa membalas kalimatnya. Hal itu membuat Kim Sana menjadi khawatir. Apa ibunya berkata kasar pada kekasihnya itu, namun tidak demikian. Sang ibu bilang kalau mungkin saja yang mereka rasakan saat ini bukan cinta dan Juwon menyesalinya karena tidak bisa berkata secara langsung kemarin kalau Juwon benar-benar mencintai Kim Sana. Tapi berdasarkan pengamatan pria itu, berarti Juwon kemarin malam ragu apa ia cinta Kim Sana atau tidak yang alhasil, membuat Kim Sana ngambek pada Juwon yang langsung panik melihatnya. Pria itu tidak bisa melawan wanita yang mengaku sangat mencintainya itu. Waktu pun berlalu dan sorenya, Kim Sana kembali mendatangi restoran ayah Juwon dan kali ini, dengan tenang sang ayah menyuruh Kim Sana duduk dan mendengarkan apa yang ingin anak itu sampaikan lagi. Jujur kali ini, Kim Sana lebih gugup daripada sebelumnya. Bagaimana kalau sang ayah kembali menolak dirinya karena kemarin Kim Sana berjanji untuk menunggu sampai sang ayah merestui mereka. Namun Kim Sana tahu kalau dirinya sudah tidak bisa menunggu lagi. Saat ini Kim Sana berkata dengan jujur, kalau ketika ia meninggalkan desa ini 10 tahun yang lalu, setiap harinya, ia begitu merindukan Juwon. Tapi karena kerinduan itu, ia tidak mau membawa Juwon dalam masalahnya, dan ia berjanji pada dirinya sendiri untuk kembali setelah ia mengatasi rasa sakitnya dan menjadi cukup kuat untuk tidak mengandalkan Juwon. 매일 너무 보고 싶은데 아픈 걸 숨길 자신이 없어서 돌아왔어요. Untuk pertama kalinya, Kim Sana mengatakan hal itu pada ayah Juwon, kalau ia ingin kembali ke sini setelah dewasa nanti. Tapi pada akhirnya Kim Sana nekat untuk pulang dengan semua rasa sakit itu dan anehnya. Semua baik-baik saja setelah sampai di sini. Kini satu-satunya impian Kim Sana adalah bisa hidup normal bersama Juwon seperti semua orang. Ia berjanji akan membuat Juwon tersenyum dan makan dengan lahap seperti saat bersama sang ayah. Semua kegugupan itu bisa dirasakan oleh Jung Ji yang kini berhadapan dengan Kim Sana sebagai dua pria yang sama-sama mencintai Juwon. Ia tahu kalau Kim Sana sangat tulus pada anaknya dan pada akhirnya, 앞으로 나는 네 편 안 들어줘. 아저씨 화나면 무서운 거 알지? 알죠. 알면 됐어. dengan semua pertanyaan itu, tiba-tiba saja Jongja sudah memberi restu pada Kim Sana yang membuat anak itu terkejut sekaligus bingung. Namun kebingungan itu dalam sekejap berubah menjadi rasa bahagia ketika ayah Juwon dengan santai bertanya apa ia sudah makan, seperti yang selalu ia tanyakan untuk mencairkan suasana. Satu misi berhasil dan Kim Sana merasa sangat bersemangat untuk segera mengatakan semuanya pada Juwon nanti. Sementara itu di tempat lain, Hee-jun kembali berada di salon ibunya seperti itu sudah menjadi aktivitas rutinnya untuk sarapan bersama sang ibu. Namun hari ini, ia punya kabar baik kalau Hee-jun kini mengambil alih akademi basket di dekat sekolahnya dulu. Sang ibu pun sangat senang mendengarnya dan bertanya apa Hee-jun sudah bilang pada ayahnya. Tapi mendengar hal itu, Hee-jun terdiam dalam senyuman, karena ketika mendengar ayah dan ibunya saling memanggil dengan panggilan ayah ibu, hal itu membuat Hee-jun merasa kalau pasangan ini seperti pasangan menikah sungguhan. Apalagi sang ayah pastinya akan mendukung apapun keputusan Hee-jun asalkan itu demi kebaikannya. 내가 하는 거면 다 좋다고. 진짜 엄마 아빠 같네. Saat mendengar hal itu, tidak ada penolakan dari Sehyun yang membuat Hee-jun senang. Apalagi ia juga tahu kalau sang ibu sedang mencari rumah di sekitar tempat tinggal ayahnya demi Hee-jun, dan kemarin sempat bertanya pada ayahnya juga yang membuat bocah itu langsung memikirkan sebuah rencana.
Haejun langsung terbang ke toko roti Juwon untuk membahas rencana penjodohan kedua orang tua mereka karena Juwon sendiri juga bisa merasakan kalau ibu Haejun juga menyukai ayahnya. Tapi di sisi lain, Juwon sebenarnya merasa bersalah pada ibu Haejun di masa lalu karena ia sempat menentang keras hubungan mereka. Mengingat hal itu, Haejun sangat mengerti karena Juwon masih sangat kecil untuk memahami semua itu. Wajar bagi Juwon menentang dan maka dari itu, sekarang mereka harus berusaha untuk menjodohkan mereka. Saat mereka berdua sedang mencari solusi itu, tiba-tiba Juwon punya ide gila. Bagaimana kalau mereka bilang pada ibu Haejun kalau ayah Juwon akan ikut kencan buta? Tapi Haejun yang tidak mengerti langsung panik karena mengira kalau Juwon bisa memperumit semuanya dengan adanya orang ketiga. Namun setelah dipikir-pikir, Haejun akhirnya paham. Mereka akan memanfaatkan rasa cemburu ibunya untuk membuat ibunya sadar kalau selama ini menyukai ayah Juwon. Namun sebelum itu semua terwujud, Juwon sudah mencobanya duluan dengan Haejun sendiri. Saat itu, Park Dal akhirnya datang dan Juwon langsung melapor pada kakaknya kalau Park Dal ada kencan buta hari ini dan semua ini bukan diatur oleh ibunya, tapi oleh mereka para alumni sekolah. Dengan mencari semua alumni terbaik dan tampan di sekolah mereka yang sekiranya akan cocok dengan Park Dal yang manis dan pintar. 소개팅? 야, 아니 다리도 동일한 거가.